Cek. Oke, nah tadi kan udah dengerin beberapa penjelasan dari Mas Sigit di sesi pertama. Nah sekarang untuk sesi kedua silakan Mas Sigit untuk melanjutkan pemaparannya. Cek. Terima kasih Pak Moderator. Sesi ini sebenarnya lebih khusus ya. Lebih khusus tuh dalam artian ini jadi salah satu profesi sih, salah satu profesi yang terkait sama artistik, artistik sama ruang. Tapi lebih ke skalanya pameran lah, lebih ke pameran. Jadi kalau bagi anak seni rupa sebenarnya kerja display itu biasa ya. Karena pameran yang pertama kali mereka bikin tuh biasanya adalah pameran tugas. Dulu tuh gue ada mata kuliah sketsa. Jadi sketsa tuh dulu kalau udah kelar tugas bikin berapa ratus sketsa terus dipamerin. Entah di kampus atau di kelas atau dimanapun lah. Jadi mungkin pengalaman anak seni rupa untuk bikin pameran tuh emang lebih deket lah. Terus paling yang berkembang sebenarnya medium sih, mediumnya tuh berkembang kalau pameran. Cara mengolah pamerannya juga berkembang. Jadi kalau dulu tuh belajarnya pakai manual, gambar bikin sendiri gitu, sekarang udah ada software 3D-nya. Udah enak lah, jadi buat presentasi, buat ukuran tuh udah akurat. Nah si art handling ini kalau di bahasa bakunya itu namanya preparator tata pajang pameran. Lo bisa next gak? Mengenal profesi preparator atau art handling. Nah ini jadi jadi core bisnis kami sih sebenarnya, core bisnis utama gitu karena di Jakarta saat itu belum ada yang ngambil posisi ini gitu. Andaikan ada juga skopnya kecil itu dalam artian ada seniman, ada manajemen, kenal beberapa orang yang terampil itu diajak, skopnya kecil. Jadi belum ada satu lembaga atau entitas atau perusahaan yang emang fokus di bidang ini gitu. Makanya waktu itu gue agak berjuang gimana caranya biar bisa jadi sebuah profesi diakui negara dan kita bisa bargaining. Sebenarnya intinya itu sih. Kalau ini belum jadi profesi, untuk bargaining itu lo susah. Karena dianggapnya kayak tukang atau kayak volunteering gitu loh. Sebenarnya kan enggak. Ini tuh profesi yang harus ada skill terus bisa di upgrade segala macam tuh butuh pengakuan sebenarnya. Next slide deh. Nah, si kompetensi ini sebenarnya titik akhir perjuangan gue lah untuk bisa diakui sama negara. Ini tuh dibikin tahun 2018 apa 19 gitu gue lupa. Jadi ceritanya waktu itu Kemendikbud ingin mengsertifikasi seniman. Big frame-nya gitu. Tahun pertama banyak seniman yang menanyakan ulang gimana cara kalian mengasesi saya. Sesimpel siapa? Di Semarang seniman paling besar siapa? Satu contoh aja.
Bukan badannya yang besar, namanya lah, established apa, seniman lama, seniman senior. Atau apa? Yang kalian tahu deh, seniman besar siapa? Nah, misalkan contohnya itu ya. Pertanyaannya adalah, si seniman tadi akan tanya ke kementerian, yang mau menguji saya siapa gitu. Atau semisal pelukis siapa ya? Tahu Afandi? Tahu apa? Iya, Hanafi, sorry bukan Afandi. Hanafi, tahu Hanafi? Nah, Hanafi itu kan pelukis abstrak. Atau Heri Dono deh, Jogja gitu. Atau di Solo ada Mbak Melati Suryo Darmo. Nah, mereka kan udah ekspertis ya. Pertanyaannya adalah, yang mau nguji mereka siapa gitu. Kan harus yang lebih tinggi levelnya. Nah, perdebatan tuh nggak kelar sampai akhirnya proyeknya ngilang, selesai gitu. Nah, tiba-tiba muncul lagi. Jadi cara menjawabnya adalah seniman yang sudah senior, yang punya track record yang baik, sering kali pameran, bikin sesuatu, itu cukup dengan menggunakan portofolio sebenarnya. Jadi nggak perlu diasesi, nggak perlu diuji, cukup portofolio. Nah, pertanyaannya adalah, kalau yang dengan basic knowledge-nya yang tinggi, dia harus membuat modul akhirnya. Jadi waktu itu bayangin Mbak Melati itu bikin modul performance art. Oh, itu sulit banget. Karena setiap orang punya teknis, sistem, metode yang berbeda dalam melakukan performance. Terus tim lukis, waktu itu ada satu dosen UNS, Pak Adam, juga pelukis. Dia bikin modul silabus tentang lukis, itu agak sulit karena setiap pelukis tuh punya treatment yang beda. Semisal seniman A kalau mau ngelukis bikin sketsa dulu di kanvas, tapi Hanafi nggak pernah bikin sketsa, langsung nguguret di kanvas. Itu jadi pertimbangan sebenarnya untuk tim lukis. Jadi gimana caranya ya biar semua sepakat. Terus apalagi patung gitu misalkan, kayak Budolo punya cara yang beda, keramik Pak Asmujo punya cara yang beda. Jadi emang waktu itu butuh waktu hampir 2 bulan untuk menyusun si silabus-silabusnya. Biar apa? Biar si kesenimanan ini jadi profesi. Jadi pelukis itu profesi, penggrafis itu profesi, pematung itu profesi. Nah, kalau ada silabus, si anak-anak yang lulusan SMK atau STM itu bisa menjadi atau memilih itu sebagai profesi ke depannya nanti. Nah, berbarengan dengan itu, gue ngajuin preparator, terus ada lagi tim edukator kalau di museum, terus tambahnya ada kurator. Jadinya nggak cuma seniman, jadi manajemen juga masuk ke wilayah asesor ini. Waktu itu gue diskusinya sama tim Selasar Sonario, terus galeri Jogja Galeri, ada Macan dan sebagainya untuk ngerumusin nih si silabus ini nih. Jadi si presentasi ini tuh sebenarnya bagian dari beberapa orang yang concern di kerja preparator, terus kita bikin terjemahannya jadi sebuah silabus sebenarnya, sebuah modul, itu yang penting. Makanya profesi ini udah diakui sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ambil profesi ini, berhak untuk bargaining harga sebenarnya. Tapi kalau mau kerja sama negara harus punya ini dulu, sertifikatnya dulu. Nah, ini harus ngajuin ke LSP2, SP2 Kebudayaan, itu under dari BNSP, kalau mau ada sertifikat ya. Dan itu bisa diajukan sama
museum atau Galeri Semarang juga bisa tuh, Galeri Semarang bersurat ke LSP2 untuk bikin pelatihan preparator di galerinya. Nanti dapat sertifikat segala macam tuh bisa sebenarnya, bisa dilakukan, bisa dibilang ke sana. Jadi apa ya? Setidaknya si art handling ini udah punya posisi lah sebenarnya. Sebelumnya kan enggak, sebenarnya bener-bener sembarang orang aja bisa apa ngambil posisi ini gitu. Next lagi deh. Ini pengertian art handler versi gua aja sih ya. Apa namanya bisa dibaca gitu. Bagaimana dia bisa menangani karya-karya, bisa menangani itu dalam artian punya pengetahuan yang cukup lah. Gimana cara treatment lukisan, patung, terus karya arsip, terus karya objek, sampai yang paling kinetik atau sampai apalagi ya karya-karya new media arts itu udah banyak banget kan yang apa variasi teknologi itu udah parah lah. Jadi kita tuh mesti update juga nih entah itu belajar software atau ketemu hardware baru, itu juga masih update. Karena itu tadi percepatan medium seni itu jadi nambah terus. Jadi emang harus, jadi nggak bisa tuh cuman ngandelin gue bisa pegang bor, terus gue bisa masang ke dinding, nggak cuman itu. Harus tahu kabel segala macam, terus ngomongin arus, watt segala macam. Itu juga mesti pelan-pelan mesti belajar sih kalau untuk si art handler ini. Dan yang pasti art handler itu dia harus ada di posisi yang sama ya di tim. Jadi ada seniman, kurator, peneliti, manajer pameran, perancang segala macam itu harus berbarengan ngobrolnya sama art handling gitu. Jadi biar kerjanya tuh utuh gitu loh, satu informasi, jadi nggak yang kepecah, makanya dia harus ada di sini. Kalau dia nggak ikutin meeting ini takutnya nanti, karena kalau pameran kan gitu ya, si kurator maunya A, seniman maunya B, ntar yang punya gedung punya aturan sendiri. Jadi kalau nggak disepakati itu yang repot si art handlingnya yang capek gitu, karena dia kan by instruksi ya, dia by instruksi. Tapi kalau kebanyakan instruksi sama pusing juga, jadi emang harus ini gue dengerin siapa nih gitu. Kalau emang disepakati, ya udah Bapak dengerin senimannya aja, ya udah dengerin senimannya. Jadi yang si punya gedung nanti negosiasinya sama seniman kalau ada apa-apa gitu. Maaf nih Mas, nggak boleh ada material pasir misalkan. Nah, ntar yang nego si pemilik gedung, ke senimannya bukan tugas kita gitu. Jadi harus apa ya, harus jelas lah posisinya gitu. Walaupun kita tahu kita majang karya doang, tapi kadang di sebuah pameran itu kita juga mesti tahu dengerin siapa gitu instruksinya. Next lagi deh. Ini mulai masuk ke pameran seni rupa. Next lagi. Ini gue nampilin beberapa dokumentasi pameran yang gue apa ya, semuanya gue suka, tapi ini lebih menarik aja sih prosesnya gitu. Ini pameran arsip Hairil Anwar di Salihara. Kuratornya ada empat orang. Setiap kurator punya koleksi arsip yang beda-beda. Dan arsipnya Hairil Anwar itu banyak banget. Jadi kurator tuh harus ekstra kerja ngecek satu persatu tuh arsipnya, ngecek dan harus mikirin arsip mana yang paling representasi untuk dipamerin. Nah setelah ada 4 kurator, ada lagi tambahan 3 desainer untuk pameran ini, ada 3. Itu desainer yang ngurusin layout, ngurusin resize, retouch, resize segala macam tuh bagian itu ada 3 orang desainer. Karena ruang galerinya tuh nggak begitu besar sebenarnya, jadi itu harus akomodir semuanya tuh. Nah setelah itu baru
produksi ngomongin tuh materialnya mau apa, cara presentasinya mau apa, kayak apa. Salihara itu kan punya punya dinding yang melengkung gitu ya. Ini beneran ngelengkung nih. Gedungnya tuh ngelengkung. Dia kayak lingkaran gitu. Makanya si partisinya dibikin ngelengkung juga. Dan yang menjadi tantangan lagi adalah semuanya itu teks. Jadi gimana caranya orang nggak bosen datang ke pameran ini karena cuma ngeliat teks doang. Karena kan si Hairil Anwar kan emang bikin produksi puisi segala macam kan, tulisan. Jadi emang harus apa ya, bolak-balik gitu, ngecek lagi ini apa yang bisa dikeluarin, teksnya yang mana, terus mau dicetak apa, ada yang di kain, ada yang di cutting stiker, ada yang manual di tembok. Itu masih bagian dari teknis yang harus dipikirin juga biar nggak monoton sebenarnya. Dan kalau semuanya cutting stiker, selain monoton, biaya juga gede. Karena mahal cutting stiker tuh. Selebihnya foto, ada foto, video. Objeknya nggak begitu banyak, paling buku. Next lagi deh. Ini pameran ini sebenarnya yang bikin gue seneng adalah gue bikin mobil ini sih. Jadi tahun itu Balai Pustaka tahun 18 sekian itu, cara dia mendistribusikan buku itu pakai satu kendaraan kayak gini persis. Jadi waktu itu adalah gue berusaha nyari masih ada nggak ya truk yang kayak gini gitu, paling nggak mirip deh. Dan itu nggak ada, udah nggak ada karena udah terlalu lama. Terus si representasi ini itu harus ada di pameran. Jadi mau nggak mau kita ngeset bikin truk segede gini. Capek sih tapi puas sih karena truknya jadi gitu. Ya walaupun ini nggak mirip-mirip amat, paling nggak masih bisa jadi representasi sebuah truk. Nah ini dalam itu adalah buku-buku pilihannya Balai Pustaka. Lagi-lagi karyanya lebih banyak teks. Tantangannya adalah gimana caranya menarik, karena kalau cuma tulisan doang nggak bakal menarik sama sekali. Jadi harus berpikir gimana caranya si desainernya, perancangnya harus entah ada yang digedein, ada yang di mural, ada yang pakai roll doang, gitu-gitu. Ada yang cutting stiker, nggak ada yang cutting stiker deh, ini semua manual nih, tulisan ini nih. Pakai Posca, yang cetak cuman yang itu. Next lagi. Nah ini yang menarik sebenarnya waktu itu cuman ada area 10 meter kali 3 di mall BXC Bintaro. Nah Mas Riri waktu itu pingin launching film terbarunya dia ini Tongkat Emas. Waktu itu ngobrolnya bikin pamerannya gimana ya? Film Tongkat Emasnya tuh mau pamerin apa? Wardrobe juga ya maksudnya nggak banyak juga wardrobe nih. Akhirnya dia berpikir, Git bisa nggak nampilin arsip gua? Arsip dari mulai petualangan Sherina. Tapi di area cuma 10 meter. Jadi gimana caranya si petualangan Sherina, AADC, Gi dan kawan-kawan itu bisa ada di sini, si arsipnya. Yang bisa dilakuin ya cuman ini akhirnya, dikelompokin, dibikin box by box gini, kayak vitrin ini nih. Ini ada headset buat audio, ada video behind the scene, ini ada poster. Nanti ada rel pita film aslinya gitu-gitu sama beberapa piala. Ada objek, ini ada boneka, segala macam. Karena sempit jadinya harus merancangnya harus benar-benar gitu, harus presisi karena areanya benar-benar nggak cukup sebenarnya untuk bikin pameran arsip. Sama yang harus dipikirin adalah flow orang masuk. Jadi area segini tuh cuma bisa untuk 2-3 orang masuk, keluar dulu baru masuk lagi.
Jadi emang pertimbangannya jadi besar walaupun pamerannya kecil sebenarnya. Next lagi deh. Nah tadi tuh 3 pameran yang salah satu 3 dari yang gua ngerjainnya tuh enak gitu. Agak ribet tapi seneng endingnya gitu. Nah di poin 1, next lagi di persiapan pameran, ini simple sih sebenarnya, ini harus disepakati sama semuanya. Kalau mau bikin pameran tuh yang pertama harus dicek tuh adalah si struktur bangunan sebenarnya. Jadi gue biasanya kalau ditelepon klien mau bikin pameran, yang pertama kali gue tanya adalah pasti lokasi, kedua tanggal. Nah, lokasi itu kalau misalkan pamerannya kayak di sini nih di Galnas, itu enak banget tuh. Gue udah punya blueprintnya, gue udah punya desainnya. Jadi gue nggak perlu ke lokasi gitu, karena udah pernah ke sana. Tapi kalau tiba-tiba venue-nya baru, mau nggak mau harus ke sana, harus ngecek, harus ngukur dan harus punya hitungan presisi. Karena nggak semua venue itu punya blueprint, itu masalahnya. Idealnya harusnya di setiap bangunan harus punya blueprint, tapi sebenarnya nggak semua bangunan punya blueprint. Dan kadang ada bangunan yang punya blueprint, tapi ketika lo ke sana tiba-tiba ada bangunan baru. Nah itu yang jadi ribet sebenarnya. Jadi langkah pertama emang harus dicek tuh lokasi ya, sekalian ngecek itunya dinding, lantai, terus atap, pondasi. Sekilas kayak kerjaan sipil, sekilas ya, tapi itu ngaruh sama kerja kalian. Misalkan di lokasi nggak ada partisinya gitu, semuanya dinding, otomatis pertanyaannya adalah si venue ngizinin nggak ngebor di dinding kan gitu. Kalau nggak ngizinin ya harus bikin partisi. Berarti si yang bikin pameran harus siap kalau ada yang namanya produksi partisi gitu. Kalau selebihnya sama lah, lantai, atap, pondasi dan sebagainya. Kerapihan, debu dan sebagainya. Next lagi deh. Terus si storage karya tuh juga nggak semua venue punya sebenarnya. Kenapa ini harus kita tahu duluan? Takutnya ada karya yang harus dititip misalkan, atau dalam satu waktu karena pamerannya senimannya dari beberapa kota, ada satu waktu lu harus ngepulin semua karya dulu. Jadi karya tuh datang beda waktu, beda hari, beda jam. Jadi kalau si venue-nya nggak punya storage, nanti kerepotan tuh untuk ngejagain karyanya. Nyimpen karyanya mau di mana? Nah pertanyaannya kalau mau nyimpen karya, otomatis harus ngecek storage-nya. Ya tadi ada cek fasilitasnya kayak apa, kebersihannya kayak gimana, keamanan sama suhu. Jangan sampai naruh karya di storage yang misalkan lembab atau bocor atau ya kotor lah. Pokoknya itu nggak rekomen lah untuk itu. Jadi mesti cek storage. Tapi kalau emang nggak butuh storage nggak apa-apa. Kita bisa pakai gedung utamanya aja. Next lagi deh. Nah ini waktu itu kita ke Vanabe. Vanabe itu di Amsterdam. Ini storage karyanya mereka. Jadi kalau ada kerusakan, kalau ada apa-apa tuh karya akan dibawa ke sini untuk dicek ulang, packaging segala macam. Dan beberapa material packing itu di kita tuh di Indonesia khususnya itu nggak semuanya ada gitu. Jadi kayak lukisan ini nih sebenarnya mereka harus pakai kertas yang acid free. Nah acid free itu di kita nggak ada. Ada tapi itu grade-nya nggak grade 1 seinget gue. Paling dekat tuh harus pesan ke Singapura untuk kertas acid free-nya. Karena kalau nggak pakai acid free, kalau berlama-lama dibungkus, ya akan bikin karya akan pudar warnanya. Jadi si kertas tuh akan nempel di karya gitu. Makanya harus cari yang acid free yang emang nggak ada asamnya sama sekali. Dan itu nggak cuman kertas, lakban aja tuh ada yang acid free. Jadi buat bungkus karya tuh pakai lakban yang acid free juga. Itu suhu di ruangan ini tuh jaga banget suhunya. Jadi kalau dibilang dingin juga nggak terlalu dingin, panas juga enggak. Jadi stabil lah.
dan AC-nya nggak pernah mati. Jadi kalau mau usaha storage karya seni gitu ya di Semarang, ya lo harus ready 24 jam dalam artian suhu, penjagaan dan sebagainya. Ini kamera di mana-mana nih. Next lagi deh. Nah ini masuk ke scenario 3. Ini kita ngomongin sipil lagi nih ya, karena lo harus ngomongin listrik. Banyak orang yang mikir, lu kenapa lu harus mikirin listrik sih gitu. Ya karena tadi gue bilang, karya itu nggak cuma lukisan gitu. Jadi bisa ada seniman yang emang butuh listrik ya untuk pakai macam-macam lah. Ada karya yang emang ada butuh listriknya, ada penunjang karya yang emang butuh listrik gitu. Lo harus tahu daya di setiap gedung itu punya berapa dayanya yang bisa dipakai gitu. Existingnya tuh berapa di setiap gedung. Terus kenapa harus tahu panel, harus tahu titik mana yang bisa dipakai, itu ngaruh sama safety-nya gedung. Kalau terjadi konsleting, yang disalahin itu pengguna sebenarnya. Jadi yang kita tahu bahwa nggak semua venue itu punya tim ME-nya yang benar. Jadi tim ME gedung tuh kebanyakan ya udah kerja mah seadanya aja. Sebenarnya kalau ditanya detail mereka juga pasti banyak yang nggak tahu. Jadi mendingan di depan tuh udah disepakati duluan bahwa lu pakai yang ini ya. Jadi kalau ada kesalahan kita nggak jadi tanggung jawab full karena udah kesepakatan sama orang gedung. Dari mulai kapasitas, terus penggunaan kabel, panel dan sebagainya. Berapa ampere yang bisa di-share di jalur ini, mana saklar lampu yang dipakai gitu-gitu. Jadi penting sebenarnya si kelistrikan di di venue. Next lagi. Nah, ini juga jadi penting biar kita nggak salah langkah sebenarnya. Setiap gedung kan punya SOP ya, SOP masing-masing gitu. Kayak misalkan, Mas besok kalau kerja di tempat saya bisa mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam ya. Nah di luar itu tuh nggak boleh. Jadi emang kita harus tahu SOP yang di gedung tuh kayak gimana. Terus kayak tadi tuh misalkan, Mas yang ini nggak boleh coret-coret, nggak boleh di mural, nggak boleh tempel apapun, nggak boleh dipaku, itu juga harus tahu. Jadi emang ada kejelasan di SOP gedung biar kita bisa mikirin produksi setelahnya. Terus apa ya, standar lah, nggak boleh ngerokok di dalam, rokoknya di luar, areanya di mana, harus tanya segala macam. Sama yang penting tuh harus dapat kontak teknisi. Selain teknisi harus kontak sama security, itu penting sih. Karena kalau dikerja bagi kami tuh, gue nggak butuh komunikasi direct sama yang punya gedung karena dia pasti nggak ada di lokasi. Gue lebih milih komunikasi sama teknisi atau sama security, itu lebih enak. Next lagi. Nah, loading dock itu banyak orang yang kecelek sebenarnya. Jadi biasanya kalau pameran yang emang gedungnya gede atau di mall, kita berpikir, oh ini karyanya masuk nih gitu. Ternyata pas lo loading dock, banyak kok bangunan yang nggak punya loading dock yang ideal gitu. Entah pintunya kekecilan atau aksesnya juga kurang. Jadi emang pertama kali tuh harus dicek ketika ke lokasi ya, selain tadi fisik bangunan dan listrik ya harus ngecek loading dock. Ada satu gedung yang punya akses baik loading docknya. Ketika mau masuk ke lift, ini kan pintu depan loading dock. Ketika mau masuk lift barang, tingginya kurang. Jadi ternyata tuh harus dihitung juga si lift barang itu. Selain pintu loading dock, hitung juga lift barang. Yang ketiga adalah setelah keluar dari barang ada pintu apa lagi nih. Itu kadang kecelek juga tuh. Jadi udah semuanya udah enak. Pas pintu ketiga ukurannya lebih kecil. Jadi emang harus dari mulai akses sampai karya masuk tuh harus dicek semuanya. Sama pintu darurat jadi penting juga. Kalau mencegah ada apa-apa ya. Next lagi. Nah, ini tuh harusnya dipunyai sama tim manajemen pamerannya.
Kenapa kita harus tahu? Karena lagi-lagi terkait produksi gitu. Jadi kalau misalkan semuanya karya 2 dimensi, tim art handling tahu harus bawa apa bahannya, materialnya apa, alatnya apa, dia tahu. Karena udah ketahuan semua karya 2 dimensi, 20 lukisan misalkan. Atau semua karya 3 dimensi, ya udah kalau semua karya 3 dimensi gue nggak harus bawa skrup banyak gitu misalkan, karena kan semua 3 dimensi. Gue nggak harus bawa tangga gitu, karena nggak ada yang di dinding. Jadi apa ya, meminimalisir apa yang dibawa gitu. Jadi kalau kerja tuh kalau lu bawanya benda-benda yang emang nggak butuh, nggak usah dibawa. Makanya harus tahu manajemennya, harus tahu si database ini nih karyanya apa aja. Nah, kalau ada karya nomor 5, pertanyaannya adalah apakah kita harus provide kabel atau enggak? Kalau iya ya harus satu paket tuh sekalian tuh di apa namanya di anggaran. Terus kalau ada karya berbasis internet, pertanyaannya ke venue adalah ada wifi nggak yang dibuka buat karya ini gitu. Kalau nggak ada, dari kita bisa ngajuin entah itu modem atau apapun buat internet. Terus ada juga karya khusus gitu. Karya khusus tuh sebenarnya kayak ada karya seni yang emang harus dilihat sama orang yang berumur 18 plus misalkan, karena karyanya agak vulgar. Jadi itu butuh penanganan. Jadi entah itu pakai signage atau penanda apapun bahwa karya ini emang beresiko. Jadi nggak bisa semua umur melihat. Atau ada juga karya yang biasanya tuh menggunakan lampu. Ada karya new media yang menggunakan lampu, kalau dia nyala, kalau orangnya punya riwayat penyakit step, dengan dilihat lampu itu dia bisa kejang. Jadi ada warning dari senimannya biasanya gitu. Kalau ada yang punya masalah kejang, jangan lihat karya ini gitu. Jadi ada beberapa karya yang emang harus penanganannya khusus. Terus ada lagi karya biasanya dari luar negeri, si adaptor itu punya voltase yang beda sama Asia. Jadi kadang kalau ada karya yang shipping dari luar harus dicek tuh voltasenya karena beda sama punya Asia. Itu juga bagian dari karya-karya khusus ya. Next lagi deh. Nah ini contoh database aja sebenarnya. Itu contoh karyanya, kemudian itu keterangan karyanya. Sudah ini ngomongin keterangan konsep sih, tapi paling enggak sebagai art handler kalian tahu lah ini karya apa sih gitu. Jadi jangan yang cuman ngurusin kerja pasang doang. Paling enggak lo tahu sejarahnya apa, karyanya siapa, senimannya siapa. Itu lebih bikin art handlernya lebih lebih apa namanya, beraktualisasi lah sama arsip dan sebagainya. Next lagi. Nah, si timeline ini juga harus disepakati nih, karena kalau enggak nanti akan repot sendiri. Kapan durasi praproduksinya, kapan durasi produksi, kapan mau eksekusi sama pasca produksi. Nah, yang paling mepet itu udah pasti di poin 2 sama 3. Produksi sama eksekusi itu kejar-kejaran biasanya. Ditambah misalkan materinya belum siap gitu. Lu belum bisa produksi cetakan karena materinya belum ada, desainernya belum bikin atau kontennya belum ada. Jadi lu jadi mundur terus tuh. Nah, terus ada yang jaga ini si timeline ini nih. Separah-parahnya yaitu waktu eksekusinya jadi berkurang. Tapi si eksekusi itu bisa juga diantisipasi dengan lu nambah kru sebenarnya. Yang tadinya misalkan timelinenya punya waktu 5 hari untuk setup, karena produksinya molor, sisa 2 hari, mau gak mau harus nambah kru sama nambah jam lembur. Masih bisa diantisipasi sih. Nah, yang selalu kurang dari pameran adalah pasca produksi sebenarnya. Itu yang jarang banget dipikirin. Semisal,
material karya kalau setelah pameran tuh mau diapain ya? Misalkan ada seniman yang request ke teman-teman, gue minta karya gue harus ada pasir putih gitu, pasir Bangka, dua truk misalkan. Nah itu kan kelar dari situ senimannya nggak mungkin bawa dong. Nah itu ditanya balik nih pas ini sama venue nih, ini mau dikemanain nih pasir nih. Nah nggak pernah tuh ada yang mikirin pasca produksi pameran tuh sedetail ini, belum pernah ada. Maksudnya dari kami pun selalu mikirin ini, cuman kadang ini terkait sama desain sih sebenarnya. Gimana cara lo mendesain sebuah pameran gitu. Jadi limbah pameran tuh banyak banget. Ini baru ngomongin pameran seni rupa ya, belum ngomongin kelas kalau di Jakarta tuh ada JCC pameran komputer misalkan. Itu ada berapa karpet coba yang keluar dari situ. Ada berapa karpet, ada berapa styrofoam yang keluar dari situ. Belum nanti karangan bunga plastik dan sebagainya, itu belum pernah ada yang spesialis mengakui dirinya bahwa nih tugas gua adalah melakukan ini. Ngomongin limbah, nggak ada, itu belum ada. Yang ada tuh cuman kayak sampah styrofoam kumpulin di sini, entah ada pengepul yang ngambil. Jadi cuma ngomongin pengepul doang nih, bukan ngomongin satu entitas yang emang bisa ngeubah limbah jadi sesuatu, jadi produk gitu misalkan. Belum ada. Ada tapi nggak banyak lah, dan nggak yang serius banget ngurusin itu gitu. Karena limbahnya banyak banget. Belum limbah cutting stiker. Gak pernah ada yang ngurusin tuh. Siapa juga yang mau yang ketika kelar pameran cutting stiker tuh udah nempel semua jadi sampah. Tapi kalau dipikirin jadi sesuatu pasti ada sih menurut gua. Pasti ada sih yang bisa mikirin itu. Cuman yang belum ada yang lakuin itu. Kalau banner udah ada. Udah bisa jadi tas segala macam, itu udah banyak yang ngelakuin. Next lagi. Nah, si desain ini juga bisa iya bisa enggak. Cuman gue biasanya menawarkan diri untuk ngebantu di wilayah tata letak desainnya. Karena satu, kadang desainer bawaannya si klien itu emang nggak tahu ruangannya. Yang ada dia main modul aja kayak A3, A1, A0 gitu-gitu aja mainnya. Tapi dia nggak tahu posisi persisnya si gedung. Jadi kadang gue menawarkan kalau emang mau kita yang handle, kita yang ngurusin layoutnya sekalian. Layout terus produksi segala macam itu kita yang ngurusin. Ini tektoknya sama seniman, sama tim produksi juga, sama venue juga sih. Nah si desain ini sebenarnya lagi-lagi kita bisa minta tim untuk kerja tanpa harus didampingin kalau desainnya udah kayak gini. Jadi tim itu udah tahu posisi karya di mana, ukurannya udah ada. Jadi nggak perlu ada mandor sebenarnya, nggak perlu ada koordinator yang nyuruh tuh nggak perlu, karena dia udah kerja by design. Kalau emang desainnya sesuai sama ruangannya ya, jadi benar-benar udah fix, kerjanya udah enak. Next lagi. Ini Galeri Emilia Sunasa di tim. Ini contoh desain aja yang waktu itu kuratornya pingin ngebagi beberapa babak. Jadi kayak ada babak poster, terus ada printmaking. Kemudian ada karya-karya abstrak. Ini ngomongin arsip karyanya di Dewan Kesenian Jakarta. Jadi ada ngomongin karya lukisan yang bicara figur, terus ada yang ngomongin lukisan yang bicara lingkungan, ruang, places segala macam, ada abstrak. Nah ini semua sebelum dipajang harus bikin kayak gini biar nanti kuratornya bisa ngebayangin posisi sebenarnya. Andaikan ada perubahan paling cuma geser-geser dikit. Yang penting si lukisannya udah masuk ke ininya masing-masing. Zonanya masing-masing. Selebihnya tinggal mikirin posisi, itu ada vitrin kebetulan, terus ada pedestal, ada base, itu bisa diotak-atik duluan. Kalau nggak ada ini,
kita akan repot di lokasi geser-geser, dorong lagi, geser lagi, itu nggak apa ya, itu nggak praktis sih menurut gua gitu. Jadi maksudnya kalau emang si meja vitrine ini udah fix di sini, dirancang desainnya, ya di sini. Andai kan ada paling geser sedikit gitu. Kebayang nggak kalau ini nggak ada, lu bawa meja segede gini, dari sini geser ke sini, terpindah ke sini gitu. Itu nggak efektif lah, itu makan waktu. Nah si desain ini juga harus punya ukuran yang sama. Jadi kalau ukuran mejanya 3 meter ya 3 meter. Jangan dikurang-kurangin, itu akan ngaruh juga nanti sama placingnya gitu. Ini udah kelihatan juga kok mana masuk, mana keluar. Jadi kita udah bisa ngebayangin kalau orang masuk, gangway-nya sebesar apa, keluar masuknya enak nggak, dalam macam itu juga bisa dilakuin ketika ngerancang tata pajang pamerannya. Next lagi. Nah kalau tadi ngomongin layoutnya si pameran, yang ini lebih detail lagi. Ini lebih ngomongin tata pajang karyanya. Jadi posisi ini tuh jadi kalau di art fair dia kan setiap galeri kan nyewa satu booth untuk mereka pamerin karyanya. Jadi kalau misalkan pemilik galerinya nggak ada, kita punya file ini, kita bisa langsung pasang aja. Yang penting posisi karyanya sama. Karya yang itu semua sama. Levelnya sepakati segala macam. Bisa efektif tinggal pasang. Jadi nggak perlu butuh instruksi lagi dari pemilik galeri, itu jadi lama sebenarnya kerjanya. Makanya si tata pajangnya jadi penting di awal. Untuk ukuran bisa ngikutin sih, bisa ngikutin di lokasi. Mau disepakati yang pakai yang mana ukurannya. Next. Ini untuk lampu juga ya. Ada lampu, ada listrik gitu. Nah di skenario ini sebenarnya yang penting adalah gimana caranya jalur kabel itu nggak ganggu pameran. Nggak ganggu karya. Gue tuh paling males kalau pameran harus ngelintang ini nih, paling males nih. Karena satu ganggu orang jalan, kedua ya sebagai looks-nya pameran tuh nggak enak kalau ada kabel ngelintang gitu. Walaupun bisa di cover ya, tetap nggak enak. Jadi kalau ada budget lebih, mendingan kabelnya muter sebenarnya. Jadi ke atas dulu, kalau ada budgetnya ya. Kalau gini misalkan TV-nya di sini, colokannya di situ. Yang gampang kan tinggal gini doang, tapi kan kelihatan. Nah kalau ada budget gede mendingan ke sini dulu, naik lagi, ke sini, turun, baru ke situ. Ruangannya steril, ruangannya bagus, steril, nggak ada yang melintang di tengah, tapi budget kabel lu nambah. Jadi itu mesti diobrolin juga, mau estetik nggak ruangannya gitu. Kalau mau rapih ya sekalian. Terus lampu juga, ini udah enak nih, ini pakai rel. Rel itu enaknya adalah lu bisa mengadjust di lokasi lah. Jadi kalau pakai existing kayak neon ini kan nggak mungkin ya untuk di-adjust ya, karena udah existing, udah permanen. Dan emang fungsi neon bukan untuk spot. Kalau yang lampu di rel ini udah enak, kalau emang kurang lampu bisa tambahin lagi, masih ada space di relnya. Terus kalau ada yang, jadi kan sebenarnya si kakak pameran itu ada karya yang mau dikasih spot, di titik yang sama ada karya juga yang nggak mau terlalu kenceng cahayanya. Jadi kalau udah pakai rel ini udah enak nih. Bahkan ada lampu yang juga udah ada dimmernya gitu, jadi bisa dicek bisa diatur lah si intensitas cahayanya. Tapi tergantung venue lagi-lagi. Karena ya ada venue yang emang nggak siap sama lampu gitu. Nah kadang si klien juga butuh kita untuk bisa nggak lu provide untuk lampu segala macam gitu. Nah itu kerjaan sipil lagi sebenarnya. Dan lampu juga yang disepakati itu saat ini biasanya kan lampu kan ada kuning ada putih. Sekarang kita pakai warm white itu di tengah sebenarnya. Jadi kuning enggak, putih enggak. Jadinya namanya warm white sebenarnya. Jadi terlalu kuning juga enggak, terlalu putih juga enggak, tapi pas buat highlight karya tuh enak, spotnya enak.
Nah, next lagi. Ada yang mau tanya nggak? Sampai sini? Apa? Ini sih Mas, tektokannya antara adhender dengan seniman tuh gimana? Maksudnya sebelum atau ketika adhender bekerja kah? Atau sebelum pra pameran ketika meeting atau gimana? Atau misal karyanya seniman itu karya yang instalasi ribet kayak new media art gitu misal. Itu tuh kita sebagai seniman tuh bakal nyerahin sketsa pemasangan karyanya gitu gak sih Mas? Jakarta Biennale tahun 2021 itu pasca Covid nggak ada yang datang senimannya. Paling jauh tuh gue meeting seniman yang paling jauh tuh waktu itu di Kuba. Jarak jamnya tuh jauh. Jadi kalau misalkan gue udah boyok, capek, dia baru bangun tidur. Jadi Zoom itu harus ngikutin jamnya dia kan. Itu semua by instruksi. Jadi yang repot adalah kita Zoom dulu sama dia. Kedua kalau udah fix maka bisa bikinin kitab tuh. Nah kalau seniman yang disiplin dia bisa bikin kitabnya itu tuh buat buku panduannya sebenarnya. Tapi kalau ketemu seniman yang nggak mampu untuk bikin si panduannya, kemarin tuh kita video call. Agak capek sih sebenarnya kemarin gue tuh. Jadi karena kan makanya gue senang ketemu seniman yang disiplin tuh itu sebenarnya. Maksudnya bukan lagi ngomongin seniman sama konteks karyanya ya. Kalau kami tuh bodo amat mau konteks karyanya kayak apa, yang penting lu tuh siap sama karya lu gitu. Jadi kalau misalkan lu nggak datang, lu tahu cara punya instruksi yang bisa kasih ke kita. Jadi yang paling penting adalah si instruksi itu harus ada. Jangan sampai kita kejebak. Itu pun sering sebenarnya. Datang karya, bongkar, anak-anak kayak atu-atu aja diliatin tuh nih gimana ya. Karena senimannya nggak datang, terus kuratornya juga nggak paham. Jadi lu setelah lu ngereka-neka sendiri, lu simpulin baru tanya senimannya lagi, bener nggak? Paling tuh ada catatan khusus lah. Misalkan ini harusnya begini gitu. Tapi emang idealnya menurut gua kita harus dapat instruksi itu. Jadi ketika itu harus dikejar. Jadi sebelum mau eksekusi itu harus dipunya dulu sebenarnya. Mau nggak mau gimana caranya, dan itu hak kita sebenarnya minta ke seniman buat cara pasangnya gimana. Karena kalau lu nggak bisa bikin itu ya lu datang ke sini gitu aja. Kalau nggak repot. Berarti secara tidak langsung adhender itu juga ikut produksi karya nggak Mas? Kayak contohnya tadi yang pameran tulisan gitu. Itu yang produksi karyanya kan adhender juga ikut serta kan? Itu sebenarnya karena ya karena gue punya kedekatan dengan galerinya. Misalkan kalau gue nggak punya, sebenarnya itu circle kita kan nggak besar sebenarnya. Kalau ngomongin seni rupa tuh cuma bicara galeri, terus ruang pamer yang alternatif atau museum dan sebagainya. Nah sebenarnya orang-orang kan juga mau saling kenal. Kalau kasusnya ini emang gue udah kenal banget sama Salihara, terus udah beberapa kali kerja, udah ada trust sih, udah percaya lah sebenarnya. Tapi kalau misalkan nggak diminta produksi juga nggak apa-apa. Yang penting kita suggest bahan aja sih, material gitu. Kayak misalkan ada pameran yang pingin nampilin kertas HVS misalkan berapa?
2 meter kali 3 meter gitu. Seingat gue nggak ada AFS segede itu. Jadi emang pengetahuan bahan jadi penting sebenarnya buat kita. Jadi ketika ada ujuk-ujuk produksi yang nggak masuk akal, lo bisa bilang. Misalkan ada produksi banner yang mau bikin 10 meter kali 10 meter. Seingat gue nggak ada banner 10 kali 10 yang nggak nyambung. Nah kan ada beberapa orang yang nggak paham itu gitu. Jadi ketika meeting produksi itu, si tim gua ataupun gua itu gua harus tahu update segala macam tuh kayak material, bahan, kekuatannya, kekurangannya apa gitu-gitu. Ya misalkan sesimpel apa ya, percetakan A sama B itu beda lagi sama C gitu. Jadi emang paket lengkapnya harus gitu tuh. Jadi kalau misalkan, makanya di skenario ini gue nggak bikin satu jenis untuk majang doang, enggak. Gue bikin dari awal, dari persiapan itu tadi, nanti dipajang ada lagi. Jadi emang sampai ngomongin bahan jadi penting. Kayak ini deh, ini skenario yang sekarang nih, kan lu harus tahu alat kan. Jadi ketika mau masang karya, kita tahu alat mana yang harus dibawa gitu. Kalau emang semua karyanya apa ya, kayak tadi tuh misalkan semua karya 3 dimensi, patung ya, lu nggak harus bawa banyak-banyak skrup atau visor gitu, karena nggak ada yang di dinding, semuanya ada di pedestal. Jadi emang harus tahu bahan segala macam. Biar ringkes aja sih ketika ngebawa itu. Jadi informasinya emang harus jelas. Gitu paling. Siap Mas, terima kasih. Siap ya? Satu lagi Mas. Apa? Untuk Mas kita tadi kan menampilkan ini kan blueprint ruang pamerannya, terus penyusunan karya A di sini, di B di sini, di sini. Itu berarti emang tugasnya attender atau panitia pameran atau emang harus dirembuk dari awal gitu Mas sama Bareng. Ya. Kadang aku pernah nemuin gitu kan, atau emang gara-gara miskomunikasi juga nggak tahu ya Mas. Yang ngadain pameran tuh bilangnya kita bakal tempatnya di ruang A. Nah setelah karya kita sampai di sana, ternyata karya kita itu nggak di situ gitu, beda lagi gitu. Dipindah di ruang yang mana gitu. Itu sih. Ya itu jelas karena perancangannya nggak tuntas sih sebenarnya maksud gue. Makanya tadi di awal si poin-poin sebelumnya tuh ngomongin perancangan itu emang jadi penting kalau menurut gue. Jadi kalau misalkan ujuk-ujuk tiba-tiba pindah lokasi ya paling enggak ada antisipasi yang udah dilakukan duluan lah gitu. Tapi sebenarnya ada juga sih beberapa seniman yang apa ya, misalkan lu senimannya ya, terus gue bilang lu dapat lapak 3 meter kali 3 meter, tingginya 2 meter ya. Terus lu iya aja kan. Nah ketika datang ke lokasi, terus lu kaget, ini gede banget ya. Nah ada seniman yang kayak gitu tuh, jadi nggak bisa ngebayangin ruang. Nah itu bahaya tuh buat gue. Jadi kan jarak jauh kan, area gue seberapa, lo butuh berapa, 3 meter cukup nggak? Cukup deh 3 meter gitu. Nah pas datang, anjing gede banget gitu. Kan gue bingung ya, ini gimana sih? Maksudnya itu nggak 1-2 orang ya, ada beberapa kejadian yang kayak gitu. Mereka kaget lihat, oh tinggi banget sih 3 meter, ya 3 meter yang masih gini nggak akan berubah, ya masih gitu. Maksudnya mereka juga nggak berusaha sebelumnya tuh ngukur semana gitu ya, atau ada yang kayak gitu. Akhirnya dengan kan si karya kan harus si seniman tuh harus berusaha untuk nguasain ruang kan. Ketika lu kaget sama ruangan yang udah diinfo sebelumnya, ketika lu kaget, lu punya karya yang cuma segitu doang, otomatis ada beberapa seniman yang pingin nambah. Karena ngerasa ini kosong gitu. Karena dia nggak punya dia nggak bisa ngebayangin ruangnya sebesar apa. Ketika di lokasi dia panik karena karyanya nggak bisa nguasain ruangan. Hasil nambah, nyetak, spontan, cetakan, dadakan, yang gitu-gitu. Yang gitu-gitu nggak apa-apa juga kalau waktunya cukup. Waktunya cukup sama pertimbangannya kru produksi segala macem. Oke nih lu bisa gue iyain karena waktunya cukup, gue bisa nambah orang. Tapi kalau dia datang misalkan sore gitu, H-3 jam tuh udah sulit lah untuk. Jadi harus ada
ada decision makernya sebenarnya kalau pameran tuh, dan si art handler berhak kok untuk jadi decision maker gitu. Tapi tahu porsi lah. Kalau emang lu ngelihat kuratornya nggak punya sikap, senimannya nggak punya sikap, yang punya venue juga nggak punya sikap, lu sebagai orang yang ngerti ya harus bilang juga, Pak, ini ada solusinya Pak kalau mau gitu. Karena nanti kalau nggak diputuskan, yang repot tuh pasti kita deh, pasti art handler yang repot. Senimannya mah ya udah yang penting pasang karyanya gitu. Kalau kita kan tanggung jawabnya banyak ke venue, ke manajemen, ke klien gitu-gitu tambahannya. Itu sih. Ada lagi yang mau nanya? Terima kasih Mas Sigit. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Ini tahu semua kan ya? Tahu lah ya. Anak cowok nggak harus tahu. Coba tanyain Mas satu-satu Mas. Ini tool standar sih. Kalau anak-anak itu udah pasti bawa beberapa. Kecuali bor ya. Kalau bor kadang bisa dibawa dari workshop dan sebagainya. Dan si alat ini juga lagi-lagi punya punya fungsinya masing-masing sebenarnya. Jadi kadang nggak usah terlalu bawa yang ribet-ribet kalau lu udah paham mau masang karya apa gitu. Next lagi. Next lagi. Nah, di posisi di skenario ini itu ketika karya seni yang di shipping itu udah sampai ke galeri. Nah, di kesempatan ini sebenarnya adalah art handler tuh harus ada di momen ini untuk ngecek bareng apakah karya yang di shipping itu datang dengan selamat sebenarnya. Jadi kalau misalkan selama pengiriman terjadi sesuatu, misalkan di kapal ombaknya lagi gede, terus patinya jadi geser-geser, kan kita nggak pernah tahu kondisi dalamnya. Jadi kalau ada apa-apa sama karya, yang akan disalahkan adalah tim logistiknya, bukan kita. Jadi jangan sampai serah terima sebelum lu yakin bahwa karyanya baik-baik aja. Jadi kalau di pameran tuh logistiknya datang, buka, ngecek, serah terima, masuk. Nah kalau karya udah masuk ke dalam, tanggung jawabnya di kita, di tim attendingnya. Jadi kalau misalkan pastiin juga karya itu baik-baik aja dan nggak rusak selama pengiriman. Jadi harus dicek fisik tuh, cek fisik, catatan dari pengirim, terus kalau memang butuh video call ya video call, dicek ulang segala macam itu mesti dicek. Atau ya bisa lihat dari itunya aja, kondisi di dalam tuh, kan suka ada beberapa yang misalkan rusak segala macam. Next lagi. Nah, si preparator itu juga sebenarnya ini untuk apa ya? Ini tuh untuk laporan kita bahwa karya mulai datang ke lokasi, terus karya keluar dari packaging misalkan, terus sebelum dipajang, ketika dipajang, selama dipajang sampai selesai, itu semua kalau didokumentasiin, lo kan aman kerjanya. Tapi kalau kerusakan terjadi selama pameran berlangsung, itu bukan tanggung jawab kita. Karena selama durasi pameran, itu attending nggak standby di situ. Karena ada galeri sitter, ada entah itu namanya galeri sitter atau volunteer atau apapun, itu yang tanggung jawabnya di sana. Jadi kalau karya itu kerusakannya selama pameran, kita nggak tanggung jawab. Tapi kalau karyanya kerusak ketika kita masang, atau kita packing, atau kita bongkar segala macam, itu udah dari kita. Makanya si dokumentasi ini jadi penting untuk bukti kita bahwa dari awal tuh emang karyanya emang begini fisiknya atau enggak gini gitu. Jadi emang tuh buat biar kita enggak kecelai aja. Karena enggak ada yang murah.
karyanya. Itu satu itu sih. Maksudnya jangan sampai kita nggak mampu bikin atau beli tapi mampu buat ngeganti. Jangan sampai kayak gitu. Makanya gue kalau udah ngomongin karya tuh karena harganya luar biasa, jadi mesti hati-hati. Jadi harus punya artwork condition report itu sendiri. Terserah mau manajemennya mau punya atau enggak, yang penting gue harus punya. Jadi gue harus punya video, foto, sama itu checklist sebenarnya. Apakah ada yang pudar karyanya atau ada yang copot gitu-gitu, itu mesti punya sendiri. Next lagi. Nah ini udah mulai pasang ya. Ini udah mulai tahu lokasinya di mana, ruangannya di mana. Bagian sisi partisinya yang mana, terus kalau masalah tinggi eye level biasanya ada yang make 150, ada yang make 155. Jadi sepakatin aja tuh kalau misalkan mau pakai 150 cm ya dipakai 150 cm, kalau pakai 155 atau pakai 155. Tapi ada juga yang pingin pakai 160 gitu, nggak apa juga. Yang penting sebelum pasang udah disepakati aja ukuran eye levelnya sekian. Setelah itu baru kita ngukur material yang lain. Next lagi. Ini ilustrasi aja ya untuk waktu ngukur dinding, terus karya, pajang sampai karya terpasang. Nah si karya itu, dia tuh punya macam-macam nih di belakangnya dia nih. Bisa ada yang 1 titik, ada yang 2 titik, ada yang pakai daring di sebelah sini, ada yang frame-nya juga bisa dipakai buat masukin skrup. Jadi emang kadang tuh gue suka minta foto bagian belakang karya sih sama seniman gitu, biar tahu di baliknya tuh kayak gimana. Karena treatment lukisan tuh belakangnya beda-beda. Dan cara ngitungnya juga beda-beda. Terus ketika masang sih dipastiin aja bahwa emang dia cukup kuat gitu loh untuk dicantolin si lukisannya. Karena nggak semua lukisan itu punya bobot yang sama, ada yang ringan, ada yang berat. Ada yang bahannya pure resin, udah pasti berat. Sama terakhir pakai itu, apa namanya, water pass. Next. Ini di skenario penunjang ya, penunjang tuh lampu tambahan sebenarnya salah satunya. Jadi kalau bicara venue, nggak semua venue itu punya pencahayaan yang baik sebenarnya. Kayak pameran di mall gitu, mall itu nggak ada spotlight. Jadi kita harus bikin spotlightnya sendiri. Karena dia biasanya punya lampu-lampu yang existing di gedung. Nah itu bagian dari penunjang karya. Tinggal memposisikan titik lampu sama titik karyanya aja untuk yang bagian ini. Itu pun bisa ngecek di file layout perencanaan pameran. Next lagi. Nah, si cetak tuh biasanya sering banget jadi diskusi panjang tuh antara kurator, penulis, atau yang punya gedung atau yang punya pameran gitu. Karena teks itu penting nggak penting tuh harus tetap punya highlight yang oke gitu di pameran. Yang paling ideal sebenarnya cutting sticker, semua orang juga tahu itu paling bagus. Tapi ya kalau ngomongin harga emang luar biasa sih si cutting sticker ini. Tapi ada juga yang beberapa cutting sticker yang punya punya kekuatan yang nggak terlalu bagus.
Jadi emang lagi-lagi pengusahaan bahan mesti tahu, percetakannya mesti tahu, infonya segala macam. Sama yang paling mengerikan tuh kalau ada typo tuh, lu udah jadi gitu ya 3x2, tiba-tiba ada typo, itu paling ngeri lah. Ya kalau ada waktu buat ngebenerin bagus, kalau nggak ada ya siap-siap aja nanti bisa dipikirin pakai apa gitu. Karena biasanya dalam pameran materi cetak yang gini-gini nih selalu belakangan, selalu dianggap remeh. Karena yang diduluin tuh karya. Padahal sebenarnya kalau ini bisa berjalan berbarengan, lo nggak akan keribetan untuk ngurusin yang bagian-bagian ini. Karena kalau karyanya udah ada yang ngurusin, cetakan udah ada yang ngurusin, udah enak. Jadi tetap ini jadi elemen penting sih si cetak ini. Next lagi. Nah, tadi ngomongin elektronik, ngomongin listrik, terus apa lagi ya, ngomongin equipment, device. Pengalaman COVID 2021 tuh ada items-items yang nggak bisa dipakai di pameran. Jadi SOP dari Kemenkes waktu itu tidak membolehkan headphone. Headphone tuh nggak boleh ada di pameran saat itu. Nggak boleh ada headphone, nggak boleh ada beanbag. Kalau ada kursi harus dipastikan bahwa setiap jam itu kursinya dilap, di disinfektan, dibersihin lah kasarnya. Nah itu pertama kali tuh gue ngerasain anjing ternyata kalau udah lagi COVID kayak gini kalau udah ada di wabah itu berapa device jadi penting. Karena kalau lo pakai headphone berbarengan bergantian itu takutnya akan ya waktu itu kan kita aware banget sama virus-virus itu kan, makanya dia nggak boleh ada headset. Nah kalau nggak boleh ada headset, yang repot adalah gimana cara mecah suaranya kan di lokasi itu. Jadi kalau ruangannya akustiknya bagus enak. Kalau nggak bagus akustiknya mental-mental gitu akan jadi repot sendiri. Jadi harus atur volume segala macam. Terus selebihnya ya proyektor. Nah ada beberapa orang yang nggak paham proyektor ya. Jadi kayak mereka tuh selalu minta proyektor dengan lumens yang besar. Tapi sebenarnya ada beberapa orang yang nggak paham lumens itu apa gitu. Jadi bagi dia tuh kalau semakin besar lumens semakin HD videonya. Padahal bukan itu sebenarnya. Jadi kalau ngeyakinin seniman dengan proyektor tuh kadang suka lama tuh. Karena itu bayangan mereka tuh semakin gede lumensnya, karya semakin detail. Padahal sih bukan itu sebenarnya. Terus ada lagi teknik-teknik kayak kalau pakai bracket udah pasti proyektornya dibalik yang gitu-gitu kan. Itu mesti otak-atik dalamnya buat mirroring segala macam. Belum ada keystone, harus nentuin garisnya biar lurus segala macam. Ini masih bisa diatur lagi keystone-nya misalkan. Terus apa lagi ya? Kabel kayak HDMI, kayak VGA. Terus kalau PC itu suka ada yang lain-lain lagi tuh, ada XCR segala macam. Belum nanti ngomongin audio, ada beberapa seniman yang suggest speakernya harus merek Yamaha atau harus merek biasanya dipakai. Dikasih JBL tuh nggak mau gitu, maunya harus Yamaha, Yamahanya harus pasif, ribet tuh. Jadi dia nggak mau aktif, maunya pasif. Ya kalau si penyelenggara pamerannya punya budget nggak masalah, tapi kita bisa suggest juga sih, misalkan dengan merek tertentu gitu. Terus, nah ini yang lucu ya, ada satu seniman dari manapun itu, dia bikin video, semua device equipmentnya udah 4K, terus dia ngedit dengan equipment yang juga 4K, outputnya 4K, ketika sampai Indonesia pamerannya dikasih TV-nya HD. Nah itu apa ya, itu kayak tadi kayak hulu sampai hilir tuh mesti beres tuh kalau mau multimedia. Jadi percuma lu capek-capek bikin 4K, ketika presentasi
cuma dapatnya TV HD gitu misalnya, atau Full HD lah. Nah itu marah tuh seniman itu, ngapain gue bikin 4K cuma dapat situ. Masalahnya karena ada beberapa penyelenggara seniman yang nggak mampu buat sewa TV 4K atau beli atau sewa apapun lah, itu nggak mampu. Jadi jadinya karyanya nggak maksimal. Atau semisal semakin panjang lu pakai HDMI, itu akan mereduksi gambar sebenarnya. Jadi kalau pakai HDMI di atas 10 meter itu akan ngaruh sama karya videonya. Jadi emang gue tuh paling males kalau nemuin kasus yang butuh HDMI panjang nih 20 meter gitu, karena ngaruh sama karya. Jadi emang pertimbangannya ya harus ngobrol sama seniman ya, oke nggak lo? Atau bisa dipikirin device-nya lebih deket, mungkin bisa kayak gitu. Belum lagi nanti masalah apa lagi ya? Oh ya, pernah ada seniman yang bawa alatnya sendiri. Kita senang waktu itu, wah proyektornya bawa sendiri, komputernya laptopnya bawa sendiri, dia bawa Mac. Waktu itu senimannya nggak datang. Nah pas dicek proyektornya, laptopnya segala macam, itu bahasa sebenarnya kendalanya. Jadi bahasanya dia, kalau misalkan dia pakai yang dari Cina ya bahasa Cina. Jadi kita waktu itu kebingungan untuk operating gitu, karena ya bahasa Cina lagi. Jadi mesti untungnya kalau di komputer kan ada simbol-simbol yang bisa kita dikit-dikit pelajarin lah ya. Itu jadi masalah juga sebenarnya. Pokoknya kalau ketemu seniman-seniman yang emang make equipment kayak gini-gini nih, ini mesti ekstra ngecek sih, karena banyak yang gue nggak mau pakai LG gitu, atau gue nggak mau pakai JBL gitu. Ya ada yang kayak gitulah. Nah kalau penyelenggaranya cukup duitnya buat profit nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mendingan diomongin di depan, jangan sampai nanti senimannya kecewa aja gitu, karena yang di profit nggak sesuai speknya dia. Next lagi. Nah si elemen pendukung tuh sebenarnya gue sih ngebayangnya kayak lounge gitu ya. Jadi kadang tuh pameran tuh butuh satu area lounge biar kadang kan nonton pameran tuh juga butuh tenaga gitu ya. Capek habis nonton pameran, dia pengen duduk, dia pengen ngecas handphone segala macem. Nah kalau ada bands yang persis di depan karya kayak gini, ini kadang-kadang emang kemauan senimannya. Jadi ada beberapa seniman yang pingin audiensnya itu menikmati lukisan tuh dengan cara yang santai gitu, dengan duduk gitu. Jadi kalau dilihat ada beberapa bands yang di depan lukisan, biasanya emang seniman tuh pingin banget audiensnya duduk tenang, ngeliatin karya gitu. Jadi nggak yang lewat jalan doang, nggak mau kayak gitu. Jadi ada beberapa requestnya kayak gitu. Terus tanaman harus gue masukin, karena walaupun gue nggak suka, karena banyak banget pameran-pameran kementerian atau Pemda itu masih pakai tanaman. Jadi mau nggak mau harus tetap ada di situ gitu. Terserah lu memilih tanamannya apa ya. Tapi emang begitu kenyataannya. Terus signage itu bisa dari apapun, yang penting si publik tahu, dia ngerti dari mana masuknya, keluarnya kemana, karyanya kayak apa. Ini di luar dari caption ya, jadi ada signage. Next lagi. Nah ini udah masuk ke pameran. Dan biasanya sebelum opening, sebelum pembukaan, kami tuh ngobrol sama tim galeri sitter. Jadi kalau ada karya yang berhubungan sama elektronik, dia harus tahu tuh nyalainnya di mana, nyoloknya di mana, ini pakai remote yang mana. Nah kalau kita nggak tuntas infonya ke galeri sitter, nanti ketika jadi apa-apa, kita yang dikontak soalnya. Kalau lagi santai enak lo bisa nyamperin, kalau lagi ribet kan jadi lama. Jadi profesi galeri sitter menurut gua itu kalau bisa jangan cuman jagain karya doang gitu. Jadi harus ada galeri sitter yang ketika ada trouble sama karya, dia bisa
ambil tindakan gitu. Entah itu karya apapun ya, entah itu 2 dimensi atau 3 dimensi atau elektronik atau video dan segala macam. Karena sebenarnya ini kayak dulu cuman masalah perkara kabel HDMI-nya kendor, itu ngontak kita. Jadi pas gue datang anak-anak sebenarnya cuma masalah tinggal di klek gitu doang. Jadi sebenarnya gue selalu ngebrief tuh agak lama sama mereka. Ini tolong pastiin lagi ya, besok kalau nyalain, dicek lagi kabelnya, terus filenya dicek lagi gitu. Flash disknya dicek lagi gitu-gitu. Jangan sampai hal yang sepele terus bikin kita harus kesana lagi gitu. Kecuali fatal ya, misalkan emang ada kebakaran, ada konsleting misalkan atau karya jatuh, itu beda lagi. Jadi memilih galeri sitter itu juga ada treatment khusus lah kalau kita mau mengajak orang untuk ikutan jaga pameran. Next lagi. Lanjut. Udah, ini dismantling, udah selesai. Satu lagi harus disepakati adalah ketika dismantling pameran, pastiin kondisi karyanya sama kondisi karya waktu pertama kali datang. Makanya itu gunanya video sama foto adalah itu. Ketika ada perbedaan di foto sama aslinya, udah pasti ada kerusakan selama pameran, bisa dicek lagi ke tim galeri sitternya. Paling nggak intinya sebenarnya jangan sampai kita yang ketumpuan atau disalahin, itu aja sebenarnya intinya. Gue nggak yang ngomongin yang lain-lain. Makanya harus ada si catatan database itu. Selebihnya paling ya kadang ya kalau di packing peti karya, kalau lu nggak moto ketika packingannya masih ada, itu jadi repot tuh buat nyusun lagi. Sebenarnya kan kayak apa ya, kayak numpuk-numpuk gitu kan sebenarnya. Kalau ada beberapa karya yang tiba-tiba ada yang nyilang gitu ya. Nah itu kalau nggak sama nanti jadi masalah. Karena biasanya kenapa ada silangan kayu itu emang buat penahan sebenarnya. Makanya itu harus ketika pasang bongkar harus sama persis. Posisi karya juga harus sama. Yang boleh ganti itu apa ya, kayak bubble pack boleh ganti lah. Plastic wrap boleh diganti. Nggak apa-apa. Next lagi. Oke, ini juga bagian dari packing. Nah, maksud gue ini nih, si kayu-kayu ini nggak boleh ada di posisi yang beda di sini misalkan. Jadi kalau dia datangnya di sini, ketika dibongkar, ketika pasang lagi harus sini juga, karena pas ini buat penyangga si patungnya. Dan itu bisa dicek kok di sebelah sini kadang ada bekas coakan-coakan kayu juga gitu. Jadi ini nggak boleh geser, harus sama posisinya. Nah kalau kita foto area ini kita bisa tahu posisi ketika ngebalikin. Tapi kalau lo nggak punya dokumentasinya takutnya ngeraba. Nah kalau ngeraba, kalau bener alhamdulillah, kalau salah sebenarnya pas shipping ada masalah, jatuh, pecah dan sebagainya. Nah ini juga masih dicatat sampai dia diterima sama tim logistik. Jadi setelah itu baru tanggung jawab kita selesai. Next lagi. Ya. Oke, ini udah beres. Kita udah lepas tanggung jawab ke tim logistik. Itu tinggal urusan pengiriman itu. Nanti ketika ada sesuatu di tempat yang pengiriman, tinggal laporan balik aja ke kita. Next lagi. Oke, udah. Yang jarang dilakukan tuh sebenarnya si evaluasi ini tuh apa ya? Kadang suka gitu kan kalau udah kelar pameran udah beres gitu. Si evaluasi ini jadi penting kalau nanti lu menghadapi pameran yang berikutnya sebenarnya. Jadi antisipasinya apa? Terus masalahnya apa? Itu bisa diobrolin dan bisa dipecahkan sebelum nanti ada pameran yang punya kasus yang sama misalkan, gitu. Next lagi. Udah, selesai. Alhamdulillah.
Oke, terima kasih banyak Mas Sigit. Nah, gimana nih teman-teman? Ada yang mau ditanyain dari pemaparan yang udah disampaikan sama Mas Sigit? Ya, atau ada beberapa hal yang belum dipahamin? Oh iya, silakan. Oke, Mas, ini kan tadi pemaparan materinya ini cukup panjang sekali ya, tanggung jawab dari seorang preparator ini. Di pameran itu biasanya preparator ini cuma satu orang dong yang kayak tanggung jawab terhadap semua ini, atau nanti satu pameran itu biasanya ada 2 atau lebih lah ya preparatornya itu. Iya, masa satu doang. Makasih. Jadi kalau untuk tahu berapa preparator yang harus kerja, pertama tuh yang gue tanya pasti durasi kerja kami berapa lama. Misalkan gini, ada satu venue yang kalau lo hire 2 hari untuk display itu kan costnya gede banget buat sewa gedung. Jadi biasanya ada penyelenggara yang di press tuh, sehari doang lo displaynya. Nah kalau sehari, gue harus tahu total karya yang mau dipasang. Misalkan ada 20 lukisan, jangan 20 deh, 40 deh, 40 lukisan, dapat waktu kerja cuman berapa jam, 6 jam misalkan. Nah dari pengalaman aja, itu kita bisa mikirin berarti lu paling nggak butuh 6 orang lah standby. Jadi pertimbangannya tuh dari waktu, dari kuantiti, banyaknya karya, sama tingkat kesulitan karyanya tuh. Kalau semuanya karya lukisan udah kebayang tuh. Tapi kalau tiba-tiba ada lukisan, ada patung yang misalkan patungnya juga gede gitu. Nah kalau patungnya udah gede itu beda lagi hitungannya tuh. Karena harus cari kru yang lebih banyak untuk mover karya dari mulai shipping sampai ke dalam. Kalau ada tambahan multimedia, mau nggak mau harus ada teknisi gitu-gitu. Jadi emang cara menghitung kru ya harus tahu itu, tahu lebaran venue, terus durasi kerja, sama kuantiti karya, baru bisa ngitung. Ya dari pengalaman tuh bisa dijawab dari situ sih. Gitu. Jadi nggak mungkin satu sih, minimal 2 sih sebenarnya. Itu pun juga dengan waktu yang panjang. Gitu. Apa ada tanggapan lagi? Aman ya? Terkait, sebenarnya kan saya sempat meneliti juga tentang wayang potehi itu. Seorang seniman dari Semarang namanya Tio Hauli. Jadi Tio Hauli ini anak dari seniman wayang potehi yang dulu sempat tenar di Semarang, Tio Tionggi. Dan si Tio Hauli ini penerusnya si bapak yang udah almarhum itu, yang wafat di tahun 2015. Nah, saya sempat dengerin curhatannya Mas Tio Hauli itu, katanya kerja jadi seniman, menjadi seniman itu jangan dijadikan pekerjaan. Alasannya kalau misalnya dalam konteks wayang potehi itu job atau kesempatan untuk menampilkan karya seni itu nggak nentu gitu. Bisa aja setahun sekali, bisa aja malah susah ketika seperti waktu COVID kemarin. Nah kalau pengalaman Mas sendiri sebagai seorang seniman dan teman-teman di Good School itu, menjadi seorang seniman itu kira-kira secara ekonomi itu terpenuhi nggak kebutuhannya, atau bahkan disambung sama pekerjaan lain juga gitu biar bisa tetap sustain gitu kalau secara keuangan sih? Kalau di teman-teman di Jogja nih biasanya mereka tuh sos-sosan seniman. Misalkan berapakah seniman pelukis gitu ya. Emang mereka tuh hidup dari menjual karya sebenarnya. Selain menjual karya, mereka juga bikin merchandise sebenarnya. Karena kan kalau lo bikin merchandise artis itu, gimana caranya dengan budget yang terjangkau, lo bisa beli karyanya dia gitu. Tapi dalam bentuk merchandise ya, bukan dalam bentuk karya. Itu kan juga bagian dari income. Ada juga seniman yang menjadi desainer grafis gitu. Itu banyak juga yang kayak gitu. Desainer grafis atau ada seniman juga yang ngajar. Dosen juga banyak seniman yang jadi dosen. Maksudnya sebenarnya
Ya setiap orang punya keputusan masing-masing ya untuk memilih profesinya ya. Cuman emang kalau menurut gua di Jakarta sendiri itu emang kalau ngelihat seniman yang total cuman hidup dari karya seni emang nggak banyak sebenarnya. Ya rata gitu, ada yang apa ya, paling ada yang jadi anak band misalkan. Terus ada yang kerja tapi kerjanya emang nggak jauh-jauh sih sebenarnya, masih ngomongin kreatif industri juga gitu. Ada yang jadi copywriter, ada yang jadi artistic director gitu-gitu, nggak jauh. Ya tetap kerja di advertising gitu-gitu. Ya lagi-lagi tuh pilihan ya. Cuman beberapa teman gue di Jogja emang udah full aja, berkarya aja terus. Nanti ya makanya dia harus sering rajin ikutan pameran karena biar orang lihat lah karya lu ada, terus lu juga masih, itu kan pameran kan sebenarnya bagian dari eksistensi juga kan. Semakin ikut pameran semakin lu bisa ke sana. Nah, satu hal sebenarnya kenapa kemarin tuh kementerian pingin bikin pingin bikin ini jadi profesi, sebenarnya satu sih yang simple menurut gua. Ini bukan yang ngomongin masalah, oh ya negara mengakui kesenimanan lu, enggak. Ini sebenarnya masalahnya apa enggak? Pajak. Pajak. Gue udah dari awal udah nerka dari awal, ini nggak mungkin nih mereka punya pemikiran untuk, gue emang selalu gitu kan negatif sama pemerintah. Maksudnya gue nggak mungkin nih mereka punya pikiran untuk memajukan kebudayaan dengan melakukan banyak kegiatan keseniman jadi profesi gitu, nggak mungkin. Gue yakin bener pajak, karena kalau bayangin nih pelukis udah jadi profesi, hard selling, nagih pajaknya enak bro. Karena udah diakui jadi profesi gitu. Someday akan gitulah nantilah. Ya walaupun sebenarnya sebagian karya udah di-provide sama galeri ya atau sama event gitu. Tapi kan kalau lu beli sama gua atar pertemanan, kita nggak bisa ngomongin pajak dong gitu. Jadi emang sebenarnya ada tendensi mengarahnya ke sana gitu. Dan kebetulan kita juga emang bukan masyarakat yang tertib pajak sebenarnya. Jadi emang harus digiring ke sana. Ya gitu sih paling seinget gue, sepengetahuan gue ya kalau ngomongin profesi beberapa seniman yang ada gitu. Oke, cukup. Oke, ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Abe mau tanya, Abe? Mau? Oh iya. Mau tanya Mas, sejauh Mas menekuni profesi art handling ini ada request dari seniman yang paling aneh nggak Mas, atau yang susah gitu? Itu aja sih Mas pertanyaannya. Sebenarnya nggak susah, kita tuh bisa ngebalikin lagi sebenarnya. Semisal gini. Waktu itu ada seniman yang pingin karyanya digantung dengan lebih tinggi gitu. Jadi waktu itu gue sempat suggest segini aja, gantungnya segini aja karena kekuatan ceilingnya tuh terbatas gitu. Kalau mau lebih tinggi lagi ya, lu mau nggak provide rangka konstruksi untuk itu gitu. Jadi ngebaginya sebenarnya gampang. Yang susah itu adalah kalau senimannya punya request, gonta-ganti itu yang paling ribet. Jadi misalkan dia mau A, udah dipasang, berubah lagi, labil, kayaknya enakan B deh. Nah itu lebih nguras tenaga gua sebenarnya dibanding tadi yang pertama ya, karena kalau request itu selama dia punya durasi yang cukup untuk kerjain itu masih aman sebenarnya. Tapi kalau misalkan dia minta tambahan partisi dong 3 meter gitu dengan waktu cuman setengah hari, ya gue akan bilang nggak bisa. Jadi emang sebelum itu dibahas sama manajemen mendingan gue cut duluan. Walaupun gue tahu jawabannya misalkan dari manajemen nggak mungkin ngasih duit lagi nih. Yang paling nggak gue bisa ngasih keputusan dulu gitu.
Sama yang lebih capek sebenarnya itu tadi sih, kalau ketemu seniman yang labil tuh udah paling gemes gitu loh. Karena apa ya, kalau lu udah pasang, lu kan ninggalin jejak ya, ninggalin kerusakan ya. Ya either itu temboknya rusak, retak, apapun. Nah kalau geser kan lu harus rapin lagi gitu. Ya ada biayanya, cuman maksudnya jadi effort lagi gitu loh untuk ngeberesin itunya gitu. Dan sekali lagi karya yang ikut pameran itu udah pasti akan rusak. Jadi tingkat apa namanya kekuatan karya tuh setiap kali pameran akan berkurang, akan turun. Karena kan dipakai, disiping, dibawa, dibongkar lagi, pasang lagi, pasti kekuatannya akan turun terus. Jadi emang seniman yang disiplin ya menurut gua adalah seniman yang emang tahu treatment karyanya dia sendiri gitu. Jadi datang tuh rapi gitu loh, karya dibungkus segala macem. Nah itu gue lebih senang ketemu seniman yang kayak gitu dibanding tadi yang banyak request. Kalau request yang aneh-aneh sebenarnya nggak ada, karena harus ngelewatin layer sebelum art handling nih kalau mau request yang aneh-aneh. Layernya gitu, ketemu kurator dulu gitu. Kalau kuratornya oke, ketemu manajemen pamerannya dulu. Kalau manajemen pamerannya oke, tayar baru ke gua. Kalau ke gua, ke tim kami, pasti gua akan nanya ke venue juga nih, ke gedung. Bisa di-provide nggak nih kayak gini-gini gitu. Kalau emang gedungnya nggak bisa, selesai. Mau pakai cara apapun, kalau mentok ya udah selesai gitu. Jadi nggak ada tuh yang langsung ke gua tuh. Karena ngomongin apa ya, ngomongin ya kalau bikin pameran kan banyak layernya gitu loh sebelum ketemu art handler. Ya ketemu kurator dulu, ngobrol dulu sama kurator. Ada kurator yang ada yang labil juga kurator sebenarnya menurut gua. Gua beberapa kali ketemu kurator juga ternyata dia nggak oke-oke juga ya gitu. Maksudnya selama ini gue pikir ngeliat, wah ini oke nih kurator ini. Pas ketemu ngobrol, ternyata biasa aja. Ada yang kayak gitulah. Maksudnya kurator juga kalau nggak tahu teknis bahaya sih buat gue. Jadi kurator yang baiknya menurut gue adalah kurator yang mulai kerja dari nol sebenarnya. Dari tadi tuh, dari volunteer, galeri sitter, naik jadi penulis. Mungkin dia seniman juga, produksi, baru jadi kurator. Enak tuh, jago tuh pasti. Tapi kalau ujuk-ujuk keminter jadi kurator langsung bubar loh, nggak tahu produksi, nggak tahu lapangan tuh jadi berantakan. Itu ada yang kayak gitu, kurator yang kayak gitu emang. Jadi emang doi secara diskursus wacana oke lah, jago lah. Tapi ketika udah ngomongin di lapangan teknis buyar. Jadi banyak pertimbangan tuh ada diputuskan di lokasi. Nah itu yang bahaya sebenarnya kayak gitu-gitu. Gitu, cukup gak? Oke, gimana? Ada yang mau ditanya lagi dari yang lain? Oke, bagus. Oke, silakan. Halo Mas, nama saya Syera. Saya pengen nanya beberapa terkait misalnya untuk orang awam nih yang bukan ke arah seni gitu bidangnya. Itu gimana sih cara kita mengolah isu misal dalam konteks urban gitu untuk dijadikan suatu seni yang bisa dipamerkan gitu. Soalnya kan kita juga anggota dari PK Kota Institute ini kan nanti pada akhirnya akan membuat output berupa purwarupa juga nih. Tapi nggak semua orang bidangnya di seni gitu. Nah mungkin ada beberapa rekomendasi atau kalau nyari referensi buat purwarupa tuh di mana aja gitu Mas, dari Mas Sigit sendiri. Makasih. Ini kayak ketika kami diundang LSM deh, simpelnya gitu. Jadi output campaign-nya atau output visualnya LSM kan itu aja ya. Bahkan mereka tuh suka ditegur sama pemberi donor, karena ngerasa bahwa kok lu bikin pameran gini-gini aja sih, teks mulu, infografis terus gitu. Nah, tugasnya seniman sebenarnya melipat itu sih sebenarnya. Jadi emang ya gue tahu nggak banyak semua orang punya kemampuan skill untuk bisa ngelipat jadi sesuatu, jadi objek, jadi visual atau image atau apapun ya. Tapi itu bisa dilakukan setidaknya lu punya banyak referensi lah untuk itulah.
Jadi ya banyak lah yang sotoy kayak Git nih bisa nggak ya dibikin audio gitu. Ya kalau lu ngobrol sama yang ngerti bisa di breakdown gitu. Kayak gimana nih audio yang dimaksud nih gitu. Atau bisa jadi komik nggak ya? Ya kalau lu ngobrol sama orang yang ngerti bisa di breakdown juga. Maksudnya buat gua poin artistik tuh jadi penting ketika lu pingin memamerkan si temuan-temuan itu tadi kan. Karena kan temuan itu kan bisa jadi macam-macam ya. Nah kalau ditampilin secara mentah-mentah di dalam sebuah pameran itu emang jadi enggak. Ya sebenarnya sama-sama bisa bunyi tapi pengalaman artistiknya tuh jadi beda gitu loh kalau lu ke galeri terus lu ngelihat cuman liputan clipping koran tuh jadi kayak kok gini doang ya, ngapain di galeri ya gitu. Jadi emang pengalaman kita ngelihat karya itu emang harus punya sih. Ya terlepas lu bukan seniman ya, paling nggak lu tahu gitu. Lukis tuh kalau digedein jadi segini, terus patung tuh kalau dibikin materialnya jadi begini gitu. Karena penguasaan material tuh bisa belajar sebenarnya. Yang saat ini gue pikir untuk cari referensi mudah deh, nggak kayak zaman dulu sebelum internet masih berantakan gitu ya. Cuman satu itu sih yang gue lihat adalah kasusnya sama ketika LSM butuh seniman untuk bikin campaign atau bikin karya. Karena LSM tuh ya gitu-gitu aja outputnya. Penyuluhan, itu kan bosen ya. Penyuluhan tuh juga harus dipikirin kayak apa sih penyuluhan yang benar. Memang mau selamanya lu ngobrol terus satu arah sama warga gitu kan, bisa dengan cara yang lain. Nah itu yang nggak dipunyai LSM sebenarnya. Kita masuknya dari situ tuh seniman tuh. Tapi emang senimannya juga nggak boleh bego-bego amat gitu. Oke lu jago nih masalah visual, tapi lu nggak ngerti konteksnya sama aja. Si seniman juga harus baca nih apa yang lu bahas sih, si LSM bahas apa sih. Kalau LSM-nya bahas pertanian ya lu mesti belajar itu. Jadi nggak cuma ujuk-ujuk yang yuk tak gambar pohon gitu ya, nggak gitu juga maksudnya. Lu mesti belajar itu juga. Jadi ya sama-sama punya bobot yang sama gitu loh kalau lagi ngobrolin masalah itu gitu. Tapi emang tuh butuh proses sih, nggak bisa ujuk-ujuk. Kecuali emang temen lu jagoan semua gitu tuh gampang, tinggal lu lempar atau bisa ada yang ngerespon gitu. Kalau temen lu stuck juga ya udah tuh kan nggak jadi apa-apa juga gitu. Ya Mbak. Sebenarnya itu kan naluri ya Mbak ya. Ya kayak susunan kabel yang di belakang gitu. Itu bisa ada orang yang bilang bahwa anjing bagus, susunan kabelnya bagus gitu. Tapi bisa ada orang yang kenapa harus di highlight sih kabelnya bisa diumpetin gitu. Emang apa ya? Tapi saya percaya sih Mbak, semakin banyak pengalaman, kepekaan itu makin terasah sebenarnya. Karena kita bisa si estetika, si karya seni atau artistik itu kan harus dilihat langsung sebenarnya. Ada pengalaman sebenarnya. Pengalaman itu dalam artian ini nggak bisa diwakilin dari layar gitu. Harus ada pengalaman yang emang kita rasain gitu. Terkadang lihat pameran dari dokumentasi sama lu datang itu punya hal yang jauh beda gitu. Karena experience si ruang itu emang dibentuk untuk ngomongin keutuhan pameran. Kalau dilihat dari layar tuh jadi beda. Jadi emang experience itu Mbak sebenarnya yang jadi penting. Kayak sekarang nih setiap museum punya jualan imersif gitu. Imersif. Tapi kalau kalian datang sebenarnya itu bukan imersif, itu cuma karya multimedia, itu karya video digital di screening gitu. Imersif yang sebenarnya itu nggak cuma ngomongin digital, tapi imersif itu ada bau, ada sensorik,
ada sentuhan, itu imersif. Jadi karya yang imersif itu sebenarnya jarang. Kayak gimana caranya lu bisa transfer bau gitu loh ke badan lu dari karya itu gitu. Gimana caranya di badan tuh bisa nyentuh lo gitu atau lo nyentuh balik gitu. Itu imersif sebenarnya. Nah kalau sekarang tuh ditransaksikannya tuh sama semua museum gitu. Pokoknya semua yang multimedia jadi imersif. Ya kalau runut ke panjang nggak gitu sebenarnya, imersif art tuh nggak gitu. Jadi emang tantangannya yang paling berat jadi seniman tuh adalah bisa membawa emosi si publiknya gitu. Kalau bicara interpretasi, semua orang punya pasti yang beda-beda. Nggak satu karya gitu ya, pasti yang beda-beda. Tapi kalau ada pengalaman tersendiri yang ngangkut sama karyanya itu pasti ada momen, ada experience yang berbeda gitu. Nah itu sebenarnya yang nggak dipunya semua seniman sebenarnya gitu. Ada yang seniman main gambar aja, tapi ada seniman juga yang mikirin gitu gambar apa ya, atau layoutnya gimana ya gitu-gitu. Jadi emang gue sih percaya emang itu pengalaman itu sebenarnya harus diasah sih, harus diasah. Kalau kita nggak pernah nonton, nggak pernah berhubungan, nggak pernah lihat karya seni, udah pasti taste-nya pasti akan beda jauh. Dan pengalaman menghadapi karya juga pasti akan beda gitu. Jadi sering-sering datang pameran aja Pak. Ada tanggapan Mbak Dian? Cukup. Oke. Teman-teman, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi? Dias mau tanya Dias? Oh enggak. Oke, satu pertanyaan sih ya Mas dari saya. Kira-kira selama menghandle karya itu pernah terjadi kesalahan nggak Mas? Entah itu karyanya jadi rusak akibat kesalahan pribadi gitu. Kesalahan tuh pernah sih, tapi kalau pertanyaannya adalah fatal, alhamdulillah belum. Dan belum. jangan sampai. Oh belum bisa yang ganti rugi gitu. Alhamdulillah nggak sampai. Kalau misalkan, ya kesalahan tuh pasti biasanya gini. Ada karya yang belum kering. Jadi senimannya emang ngejar banget lukisannya harus jadi karena harus dipamerin. Dan secara nggak sadar tuh dia packing dalam keadaan basah. Jadi ketika kita buka itu pasti ada kerusakan tuh. Nah paling ada beberapa yang kita luput deh ngecek segitu segala macam. Nah itu baru ketahuannya nanti tuh pas sudah pameran segala macam baru ketahuan. Tapi kalau sampai sobek, sampai jatuh, alhamdulillah belum. Jangan sampai. Oke. Sama ini sih satu lagi deh gara-gara jawaban tadi. Ini Mas dalam proses packing karya itu art handler itu juga terlibat juga nggak Mas? Dalam terus juga selama perjalanan itu juga dipantau juga nggak sama art handlernya? Kalau selama perjalanan enggak. Itu urusan logistik. Packingnya aja itu ya. Kalau packing iya. Kalau packing juga kalau emang dirasa butuh ganti yang baru, kita baru ganti yang baru. Tapi kalau bisa pakai packingan yang lama juga, ini pakai yang lama. Treatmentnya paling itu sih. Tapi ada juga karya yang misalkan datang nggak pakai packing, pulang pengen di packing, itu ada juga yang kayak gitu. Mau kita provide. Terus ada yang karya yang tadinya datang pakai kardus, pinginnya dibalikin pakai peti, itu di provide juga segala macam. Jadi banyak variasi jenis pekerjaan sih kalau untuk packing. Cuman tadi kalau material-material khusus yang tadi gue sebut tuh itu yang masih jadi kendala di kita sih sebenarnya si bahan-bahan itu. Karena emang ya distribusinya emang nggak ada di sini. Kita kurang lah di situ lah sebenarnya, gitu aja. Siap, makasih banyak Mas Sigit. Oke, gimana teman-teman? Yakin nggak ada yang mau ditanyakan lagi?
Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari materi pada hari ini. Tapi untuk penyampaian kesimpulan, ini saya menyampaikannya dalam bentuk berbeda ya dari yang biasanya. Ini saya menyampaikan dalam bentuk quotes. Jadi untuk sesi pertama tadi secara garis besar itu adalah keterbatasan membentuk kreativitas. Dilihat tadi di sesi pertama itu Mas Sigit menjelaskan bagaimana keterbatasan ruang yang dimiliki jadi bikin kita tuh bisa kreatif gitu. Membentuk ruang ini menjadi fungsi untuk pameran ini, membentuk ruang ini untuk pameran lainnya. Dan untuk yang sesi 2 ini adalah di balik indahnya pameran terdapat art handler yang cekatan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.